Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Pokrovsk Donetsk Oblast kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah serangkaian klaim tak berdasar menyebut kota itu sepenuhnya jatuh ke tangan Rusia. Dalam narasi yang berkembang sejak 4 Desember 2025, pendukung Kremlin menggembar-gemburkan kejatuhan kota Tentara Merah dan bahkan menghubungkannya dengan isu geopolitik Tiongkok. Namun laporan resmi dari Ukraina disampaikan langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi pada 5 Desember 2025, menegaskan situasi sebenarnya jauh dari gambaran propaganda. Pokrovsk belum jatuh, klarifikasi resmi Panglima Ukraina 5 Desember 2025. Dalam pernyataan resminya, Syrskyi menyebut, di Pokrovsk dan Mirnohrad, kami secara aktif menggagalkan upaya musuh membentuk kelompok serbu dan mengepung permukiman. Pasukan kami tetap bertahan di zona pertahanan yang ditetapkan. Peta pertempuran terbaru yang dirilis Ukraina menunjukkan zona merah, area yang berhasil ditembus Rusia, zona biru, area pertahanan Ukraina, pertempuran aktif di sektor utara Pokrovsk. Hasilnya jelas, tidak ada pihak yang menguasai kota secara penuh. Jika Rusia benar-benar menguasai Pokrovsk, mereka cukup mengirim satu kendaraan lapis baja untuk memasang bendera dan mempublikasikan videonya, standar propagandanya selama ini. Tetapi hingga kini tidak ada bukti visual dari salah satu pihak. Itu sebenarnya klaim kemenangan Rusia dipandang sebagai informasi prematur. Brigade Serbu Udara ke-7 Ukraina yang bertempur di sektor tersebut melaporkan, musuh berupaya mendekati jalur logistik, tetapi jumlah pasukan Rusia yang dihancurkan jauh lebih besar dibanding kemajuan mereka. Pokrovsk, kota kecil, harga terlalu mahal. Sumber militer Ukraina melaporkan bahwa di satu kota ini saja, korban jiwa Rusia dalam beberapa bulan terakhir melampaui seluruh korban Uni Soviet selama 10 tahun Perang Afghanistan, 1979 hingga 1989. Korban Uni Soviet di Afghanistan kurang lebih 15.000 orang. Korban Rusia di Pokrovsk kurang lebih 15.000 orang setiap bulan. Angka ini mencerminkan bobroknya strategi Kremlin dalam pertempuran perkotaan jarak dekat, yang kini menjadi kuburan bagi ribuan prajurit muda Rusia. Mengapa Rusia gagal? Mitos 3 hari kuasai Kiev dibongkar. Wawancara 1 Desember 2025. Dalam wawancara radio pada 1 Desember 2025, mantan Panglima Angkatan Darat Rusia, Jenderal Vladimir Syrkin, membeberkan kesalahan fatal Kremlin sebelum invasi 2022. Menurutnya, intelijen Rusia secara keliru percaya 70% warga Ukraina pro-Rusia, meyakini Kiev akan menyambut kedatangan pasukan, menganggap perlawanan Ukraina akan minimal. Syrkin mengatakan, kenyataannya kebalikannya, hampir 70% warga Ukraina menentang kita. Intelijen memberi laporan ilusi, bukan fakta. 70% населения Украины за нас, а 30% против. Оказалось ровно наоборот. Ia menambahkan bahwa Rusia kembali terjebak kesalahan historis, meremehkan musuh, melebih-lebihkan diri sendiri, dan tidak siap menghadapi perang jangka panjang. Ia juga menyinggung Menteri Pertahanan saat itu, Sergei Shoigu, yang berdalih bahwa penarikan pasukan dari Kiev dan Kharkiv pada 2022 adalah gestur niat baik. Syrkin membantah, itu bukan gestur, itu kekalahan. Perkiraan NATO, Rusia hanya mampu berperang sampai akhir 2026. Analisis NATO 3 Desember 2025, seorang pejabat senior NATO menyatakan, Rusia kehilangan kurang lebih 1.100 tentara per hari. Total korban tewas plus luka berat telah mendekati 1,2 juta jiwa. Beban finansial membuat Rusia diprediksi tidak dapat melanjutkan perang setelah 2026. Dampak kemanusiaan, luka yang tak akan sembuh. Foto-foto perbandingan Natal 2021 di Mariupol sebelum dihancurkan Rusia dengan Maret 2022 memperlihatkan kehancuran yang tak terbayangkan. Kota bisa dibangun kembali, tetapi trauma kolektif tidak. Data Jerman menunjukkan, tahun 2024, Rusia mengimpor prostetik dan alat bantu tubuh senilai 50 juta euro. Pada 2023 hingga 2024, terdapat 2.900 penyandang disabilitas baru di Rusia. Total penyandang disabilitas kini mencapai 11.012 juta orang. Warganet pun menyindir, operasi militer khusus membuat jutaan pria Rusia kini membutuhkan operasi pada tubuh mereka sendiri.
Putri tidak resmi Putin dihadang jurnalis Ukraina di Paris 4 Desember 2025. Peristiwa yang terjadi pada 4 Desember 2025 di sebuah galeri seni Paris menjadi viral. Lisa Krivonogic, 22, yang diakui banyak lembaga riset sebagai putri tidak resmi Putin, dihadang jurnalis Ukraina. Jurnalis itu berkata, "3 minggu lalu, ayahmu membunuh saudaraku." Ia menambahkan secara sinis, "Kau lebih efektif daripada rudal patriot." Lisa menjawab, "Aku tidak bertanggung jawab atas situasi ini." Uni Eropa resmi larang gas Rusia mulai 2027, keputusan 3 Desember 2025. Pada 3 Desember 2025, Uni Eropa mengumumkan kebijakan besar. Semua impor gas alam dari Rusia dihentikan mulai 31 Desember 2027. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengakui, sejak 2022, negara-negara Eropa masih membeli energi Rusia dalam jumlah besar. Dana itu secara tidak langsung membiayai perang Putin. Ironisnya, beberapa pemimpin Eropa menuding Trump tidak membantu Ukraina, tetapi negara-negara yang sama terus membayar miliaran euro kepada Rusia sampai 2027. Seorang analis menyamakan ini seperti pertandingan tinju. Zelensky dan Putin bertarung di atas ring. Eropa berdiri di belakang Zelensky sambil berkata hajar, tetapi mereka membeli sarung tinju dan handuk untuk Putin. Kesimpulan, perang memasuki fase baru yang paling berdarah. Perang Ukraina kini memasuki periode yang paling brutal sejak 2022. Rusia mengalami kerugian besar di Pokrovsk, moral pasukan runtuh, ekonomi tertekan, hubungan internasional memburuk, UI mulai memutus aliran uang energi ke Kremlin, NATO memperkirakan kemampuan perang Rusia hanya tersisa setahun lagi. Sementara itu, Ukraina meski terpukul keras tetap mempertahankan kota kunci seperti Pokrovsk, menjadikannya simbol ketahanan yang mahal namun menentukan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.